warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Selamat pagi Bapak Ibu penilai sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Perkenalkan, saya Fitriani Agustina, salah satu dosen pada program studi keperawatan Aceh Utara, Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Aceh. Video ini dibuat untuk melengkapi prasyarat dalam pengajuan sertifikasi dosen, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, mata kuliah yang saya ambil sebagai contoh video pengajaran adalah mata kuliah inti D3 Keperawatan, yaitu mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah 1. Mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS dengan sebaran SKS 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Deskripsi mata kuliah KMB 1 yaitu mempelajari konsep dan perspektif keperawatan medikal bedah, peran perawat medikal bedah, mengenal program dalam penanggulangan penyakit tropis, program pemerintahan dan penanggulangan penyakit HIV/AIDS, serta program dalam penanggulangan penyakit endemis. Selain itu, membahas tentang masalah kesehatan yang lazim terjadi pada usia dewasa, baik yang bersifat akut maupun kronis, yang meliputi gangguan fungsi tubuh dengan berbagai penyebab patologis, asuhan keperawatan berdasarkan kebutuhan Maslow yang meliputi gangguan sistem kardiovaskular, respirasi, pencernaan, perkemihan, dan metabolik endokrin. Proses pembelajaran menggunakan metode student-centered learning dengan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan dan mendemonstrasikan kegiatan praktikum di laboratorium. Capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini dari prodi keperawatan yaitu yang pertama, lulusan mampu memberikan asuhan keperawatan pada individu, keluarga, dan kelompok dalam kondisi biasa dan dalam kondisi kegawat daruratan dengan memperhatikan aspek bio, psiko, sosial, kultural, dan spiritual yang menjamin keselamatan pasien sesuai standar profesi keperawatan. CPL berikutnya adalah lulusan mampu menerapkan konsep, prinsip, dan teknik komunikasi terapeutik dalam melaksanakan asuhan keperawatan serta komprehensif sesuai dengan kode etik keperawatan. Yang ketiga, lulusan mampu melakukan pendidikan kesehatan dalam asuhan keperawatan kepada individu, keluarga, dan kelompok sesuai kode etik dan standar profesi keperawatan yang berlaku. CPL yang terakhir pada mata kuliah ini adalah lulusan mampu melakukan tindakan keperawatan pada situasi gawat darurat atau bencana sesuai kode etik profesi keperawatan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, pada mata kuliah KMB 1 ada 9 CPMK yang disusun oleh koordinator mata kuliah dan tim. Yang pertama adalah mampu memahami konsep dan perspektif keperawatan medikal bedah. Kedua, mampu memahami peran perawat medikal bedah dalam kebijakan pelayanan kesehatan. Yang ketiga, mampu memahami tentang pengelolaan penyakit tropis. Yang keempat, mampu memahami tentang pengelolaan penyakit infeksi, endemis, dan pandemi. Yang kelima, mampu memahami pengelolaan penyakit HIV/AIDS. Yang keenam, mampu memahami asuhan keperawatan dalam pasien gangguan kebutuhan oksigenasi akibat patologis sistem pernafasan dan kardiovaskuler. Yang ketujuh, mampu memahami asuhan keperawatan pada pasien gangguan kebutuhan cairan akibat patologi sistem perkemihan dan metabolik endokrin. Yang kedelapan, mampu memahami asuhan keperawatan pada gangguan pemenuhan nutrisi akibat patologi sistem pencernaan dan metabolik endokrin. Yang terakhir adalah mampu memahami asuhan keperawatan pada pasien gangguan kebutuhan eliminasi pada akibat patologi sistem pencernaan dan perkemihan. Baiklah, pokok bahasan untuk mata kuliah keperawatan medikal bedah 1, yaitu yang pertama konsep dan perspektif keperawatan medikal bedah, yang kedua peran perawat medikal bedah dalam kebijakan pelayanan kesehatan, baik nasional dan internasional, yang ketiga pelayanan kesehatan pada pasien dengan masalah tropis seperti malaria, DHF, tipoid, dan filariasis,
Yang keempat, pelayanan kesehatan pada pasien dengan masalah penyakit infeksi endemis, SARS, flu burung, dan COVID-19. Yang kelima, pelayanan kesehatan pada pasien dengan masalah penyakit HIV/AIDS. Yang keenam, asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan oksigenasi akibat kondisi patologis sistem pernafasan dan akibat sistem patologis sistem kardiovaskular. Selanjutnya, asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan pemenuhan cairan akibat kondisi patologis sistem perkemihan dan sistem endokrin. Selanjutnya, asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan kebutuhan nutrisi akibat kondisi patologis sistem pencernaan dan sistem endokrin. Yang terakhir, asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan kebutuhan eliminasi akibat kondisi patologis sistem pencernaan dan sistem perkemihan. Referensi yang digunakan untuk mata kuliah ini ada buku Medical Surgical Nursing, Clinical Management of Positive Outcome, kemudian buku Medical Surgical Nursing, Patient Centered Collaborative Care, buku Textbook of Medical Surgical Nursing, buku Medical Surgical Nursing, Integrated Approach, dan buku yang diterbitkan oleh PPNI, yaitu Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia, Standar Luaran Keperawatan Indonesia, Standar Intervensi Keperawatan Indonesia. Metode pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini adalah presentasi, diskusi, case study, demonstrasi, dan simulasi. Berikut adalah contoh video pembelajaran yang akan dilakukan dalam proses luring di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, senang bisa ketemu lagi di pertemuan kita yang ke-10 ini. Dan hari ini sesuai dengan janji kemarin, saya akan mengulas sedikit tentang asuhan keperawatan. Jadi karena ini adalah asuhan keperawatan, asuhan keperawatan itu merupakan tindakan yang akan kita lakukan setiap harinya selama menjadi perawat. Tapi saya ingin mengajak kalian berdiskusi. Kita tidak hanya materi dari saya, tapi juga berdiskusi bagaimana asuhan keperawatan, kajian, atau menemukan diagnosa keperawatan itu seperti apa. Ya, baiklah, sebelum kita mulai belajar seperti biasa, saya minta satu orang dari teman-teman di sini untuk memimpin membaca doa terlebih dahulu. Nah, silakan, Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya, baik. Tentang kuliah KMD kita ini adalah pertemuan 10. Jadi hari ini capaian pembelajaran untuk materi kita kali ini CPR itu berkaitan dengan KMD atau teman-teman mampu untuk mengisikan asuhan keperawatan secara individu, keluarga, dan kelompok dalam kondisi biasa, dalam kondisi kegawat darurat, atau dalam mempertahankan aspek biopsikososial, kultural, dan spiritual yang menjamin keselamatan pasien sesuai dengan standar profesi keperawatan. Ya, jadi dengan standar profesi kita mengacu pada standar intervensi keperawatan, standar keperawatan, dan standar diagnosa keperawatan dan prosedur operasional keperawatan yang dibuat oleh BPN. Ya, kemudian capaian pembelajaran mata kuliah untuk topik hari ini adalah setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa mampu memahami pengelolaan pasien, khususnya gangguan kebutuhan cairan akibat patologi sistem perkemihan dan metode induktif dengan benar. Dan karena sistem kita adalah berkaitan dengan metodologi dan metode induktif, maka saya sedikit nanti akan mereview yang pertemuan kita sebelumnya. Nah, jadi apa yang akan kita diskusikan hari ini terkait dengan 5 topik ini, yaitu pengkajian keperawatan, merumuskan diagnosa keperawatan, merencanakan intervensi keperawatan, serta implementasi dan evaluasi keperawatan. Oke, ya. Nah, ini pertemuan sebelumnya kita sudah bahas terkait dengan patologi dari gangguan sistem neurologi. Karena neurologi itu berkaitan dengan kebutuhan cairan pasien yang harus kita penuhi.
kan. Jadi kemarin kita sudah bahas tentang pyelonephritis, glomerulonefritis, sindrom nefrotik, gagal ginjal akut dan gagal ginjal kronis. Nah, sekarang saya ingin review kembali dengan teman-teman semua. Kebutuhan cairan apa yang harus kita penuhi ya kepada pasien dengan kelima penyakit tersebut. Mungkin ada yang mau kasih komentar? Ya, silakan Pak. Kalau untuk pyelonephritis dengan sindrom nefrotik itu harus mengatasi cairan. Karena kan salah satu gejala itu edema. Jadi dengan edema itu yaitu terjadinya kelebihan cairan tubuh, sehingga harus mengatasi cairan. Iya, benar ya. Jadi kalau kita lihat dari patofisiologi penyakit, ya kalau pasien yang sindrom nefrotik, ya kemudian ada juga gagal ginjal kronis, kemudian pyelonephritis, itu akan terjadi penumpukan cairan. Kenapa terjadi penumpukan cairan? Karena terjadi gangguan fungsi ginjal, GFR yang menurun sehingga darah yang mengalir ke ginjal tidak bisa difiltrasi. Jadi aliran urinnya sedikit dan gejalanya adalah poliuri nanti karena poliuri bukan poliuri anuri, karena pasiennya anuri maka cairan yang ada yang dikonsumsi oleh si pasien tertumpuk atau tertahan di jaringan pasien, terutama di ekstraseluler. Makanya karena cairan yang ada di ekstraseluler kita harus batasi cairannya agar tidak terjadi penumpukan cairan yang lebih banyak. Jadi harus ada pembatasan cairan dia. Jadi harusnya kalau dia gagal ginjal akut, pasien ini sebenarnya gagal ginjal akut urinnya sedikit, ya tapi karena kebutuhan fungsi ginjal secara menurun, sehingga kita harus merangsang ginjal itu tetap mengalami fungsinya seperti normal. Maka kita harus diuresis pasiennya, harus kita berikan cairan dalam jumlah cairan yang banyak, hasil yang diberikan untuk minum banyak atau diberikan cairan infus sesuai dengan kebutuhan saya, kemudian ditambah dengan pemberian antibiotik. Jadi karena diberikan antibiotik, cairan akan tersaring dan ginjal akan mendapatkan fungsi untuk memfiltrasi darah. Jadi urinnya kembali normal dan normal. Nah, kita mulai ke topik kali ini. Jadi saya akan mereview, akan memberikan sebuah kasus, kita review kasus sama-sama kebutuhan cairan pada pasien ini. Ini adalah pasien real, pasien yang ada di rumah sakit. Ya, jadi ini benar-benar pasien yang ada di rumah sakit. Kita sedang melakukan perawatan pasien. Kita baca sama-sama. Pembaca ini data yang mungkin yang ada pada pasien tersebut dalam bentuk biografi, ya, kemudian keluhan pasien dan keterangan pasien. Jadi pasien ini laki-laki, umurnya 21 tahun, nomor medisnya 0149-64 dengan keluhan mual muntah. Kemudian pasien mengeluh muntah sudah 2 minggu, semakin berat sejak 1 hari yang lalu. Kalau kita mengeluh muntah, berarti masalahnya ini kan masalah di saluran pencernaan, ya. Maksudnya saluran pencernaan di kebutuhan harusnya dibantu ibu, bukan keluar cairan. Kita seperti itu. Kita lihat kajian lainnya. Konsistensi muntah isi makanan yang dibutuhkan adalah makanan. Berarti pasien ketika makan, merasa jasa makan, tapi muntah, jadi makanannya dikeluarkan kembali. Yang muntahnya tidak berwarna hitam, BAB-nya tidak sedang, semuanya tidak ada, batu-batu juga tidak ada, sesak juga tidak ada. 2 minggu yang lalu dibawa ke IGD rumah sakit Forsia dengan keluhan mual muntah saja. Akan tetapi pasien dipulangkan ke IGD. Artinya pasiennya karena gejalanya mual muntah dia enggak dirawat, ya, dipulangkan. Setelah pasien kembali ke rumah sakit dengan keluhan yang sama dan ditambah dengan adanya nyeri paru, ya, 1 hari yang lalu. Dan 2 minggu berikutnya dia sakit lagi, memulai lagi, ya, tapi disertai dengan tambahan dari nyeri paru. Kalau kita lihat tanda-tanda vitalnya, tanda-tandanya meningkat, nadinya masih normal, respirasinya juga masih normal, suhu tubuhnya juga masih normal, saturasi oksigennya 98% juga masih dalam kondisi normal. Keluhan yang sedang kesadaran bronkiolitis. Jadi kalau kita lihat di dalam masuknya pasien ini, pasiennya kayaknya cuma keluhannya normal aja, kan? Iya. Nah, adanya juga, ya, ternyata setelah dilakukan pemeriksaan
yang isi ternyata begitu dasarnya sebagai dan dengan ruang pasien. Jadi memiliki sekarang pasiennya mengatakan tidak ada diabetes mellitus, tidak ada penyakit paru, ya, dan bisa adanya hipertensi baru 2 minggu sebelum masuk rumah sakit. Ada hipertensinya baru, ya, dengan tekanan darahnya tidak terlalu tinggi juga, cuma 156. Jadi perkembangan status perkembangannya sesuai dengan pasien disebut pelayanan kesehatan pasien. Dan pengobatan penanganan pusat pasiennya juga bersama dengan orang tua dan pasien sebenarnya ada belum menikah dan dengan usia 21 tahun. Ya, dari data ini dari oksigenasi atau udara, data ini kira-kira data mana yang menunjukkan pasien itu ada gangguan perputaran cairannya. Simpulnya itu apa? Penumpukan cairan di rongga pleura. Artinya kan ada cairan di pleura yang mungkin terjadi karena adanya perpindahan cairan. Ya. Kemudian apa lagi selain efusi pleura? Bronki basal. Ini kan juga adanya cairan di paru-paru atau saluran nafas gitu. Ya, ini ada analisis gas darah. Dari analisis gas darah ini menandakan pasien itu ada gangguan respiratorik atau gangguan metabolik. Nah, kalau pada pasien ini kira-kira apa nih? Ada yang masih ingat nggak? Kalau kita lihat dari pH-nya, pH-nya normal atau tinggi atau rendah? pH-nya normal. 7,38 ini nilai normalnya, berarti masih normal. Kemudian PCO2-nya HCO3-nya jadi kalau HCO3 rendah, HCO3-nya rendah, PCO2-nya rendah, pH-nya normal, kira-kira kesimpulannya apa? Lupa. Ya, saya sedikit ulang ya, Mas. Kalau kita bicara tentang asidosis respiratorik, maupun respiratorik, asidosis metabolik, asidosis metabolik, itu ketika permainan atau permainan itu permainan antara X dan K. Mana ada tabelnya cuma isinya 9 dari variabel. Ya, patokan gini tuh. Nah, ini kan tempatnya kan, ya, tempatnya seperti itu. Jadi nanti kita tinggal silakan X, O, 0, misalnya. Jadi X dan 0 itu kalau sejajar berarti dia menang, ya kan? Atau diagonal, vertikal, atau horizontal dia masih jadi pemenangnya. Ya, jadi sama seperti kita memain ini ditaruh. Kalau misalnya ini kita anggap dulu ya, kalau di atas itu adalah pH, asam itu selalu dia sebelah kiri, basa itu selalu sebelah kanan. Ya, jadi pH itu selalu dalam kondisi normal yang kita inginkan. Dan kalau pH-nya normal itu lebih bagus. Ya, jadi makanya pH itu menang. Karena kalau di mana-mana tuh pH harus dalam kondisi normal baru dia dikatakan koper kompensasi penuh. Sekarang kita lihat pH-nya normal atau tidak? Kalau pH normal berarti kita ada di tengah-tengah. pH-nya ada di tengah-tengah yang normalnya. Kemudian asam itu sifatnya selalu ke kiri, basa itu selalu ke kanan. Nah, kalau kita lihat PCO2 itu normal atau rendah? Atau tinggi? Rendah. Rendah. Ya, kalau rendah posisinya ada di kanan atau di kiri? PCO2 kalau tinggi dia ke kanan, ya, kalau rendah dia ke kiri. Berarti PCO2-nya ada di sini. Dan tanamannya itu ke kiri. Nah, kemudian PCO3 kebalikan dari PCO2 berarti CO2-nya ke kanan, CO2-nya ke kanan. Dari sini kita bisa lihat ini yang mana yang sejajar kan?
37 sampai 740 ya 4. Posisi pH sekarang itu ada di mana? Ada di cenderung ke kiri atau cenderung ke kanan? Cenderung ke kanan, berarti pH-nya itu pindah ke kanan. Maka kesimpulannya apa? Iya, kesimpulannya asam. Maka kalau asam, asidosis karena yang sejajar dengan pH adalah HCO3 berarti gangguan metabolik, PCO2 gangguan respiratorik, maka kesimpulannya asidosis metabolik. Nah, sekarang terkompensasi atau tidak terkompensasi kita lihat dari pH. Kalau pH-nya normal berarti terkompensasi penuh. Ya, jadi kesimpulan dari hasil analisis darah pada pasien ini, asidosis metabolik terkompensasi penuh. Oke, kita lanjut ke materi ini. Ya, ini data berikutnya. Ini data cairan ya. Memang sudah jelas pasti masalahnya adalah cairan darah itu. Udah itu kita harus mengkaji itu harus kita lihat dalamnya berapa, kemudian berapa lama kembali seperti semula. Dalamnya 6 mm ya, kembali dalam 1 menit, berarti detik edemanya 303 dan antara lama dan lain-lain. Pasiennya akhirnya menurun atau meningkat? Menurun. Kalau menurun tandanya apa? Hiponatremia? Ya, hiponatremia kan? Hiponatremia gimana tuh? Pasiennya kok bisa udah? Harusnya kan hiper ya? Harusnya, tapi pasiennya sudah berkompensasi. Akhirnya berada di Inggris bahwa sedangkan kalau kita di sini albuminnya yang rendah. Jadi penyebab udemnya pasien karena penurunan albumin. Jadi hipoalbuminemia pasiennya. Jadi terjadi pelepasan cairan dalam pembuluh darah sekitar 5 pasiennya. Ya, kemudian kita lanjut ke pengkajian kebutuhan perawatan diri. Ketika perawatan ini terkait dengan apakah pasien mampu memenuhi kebutuhan atau tidak. Dibandingnya seperti mandi, makan, pakaian, dan kemudian sekarang kita ke diagnosa perawatan. Dari data-data tadi yang sudah kita lihat, kita review. Masalahnya kita cek ventilasinya harus bagus, ya tidak ada gangguan ventilasi. Jadi seket-seket yang bertumbuh karena cairan menumpuk harus diatasi. Maka dilakukan kontrol ventilasi, misalnya memberikan oksigen, tentang batuk efektif ventilasi. Ini kita semuanya penting kita lakukan. Langsung berikan pelayanan. Kita akan untuk menghadirkan efektif, misalnya oksigen. Ya, ini diagnosa berikutnya ada kelebihan. Nah, kelebihannya di sini nih, kelebihan cairan atau hipovolemia. Ya, jadi tujuannya keseimbangan cairan. Ya, kemudian ada masalah lain yang kurang pengetahuan tentang CKD ini. Ya, karena pasiennya kan kalau kita lihat tidak ada riwayat ATP, tidak ada riwayat seperti sebelum keluar apa gimana. CKD ada apa dengan pasien itu kan? Kemungkinan ada neurokognitif, mungkin pasien sudah konsumsi makanan atau minuman tertentu yang mungkin harus diginjal. Ya, ini saja hari ini materi dari saya. Ada yang mau kita diskusikan? Ayah, misalnya. Dari penjelasan tadi pasien seperti dialisis atau cuci darah agar pasien tetap sehat, apa yang harus dilakukan? Ya, pertanyaan sangat bagus ya. Pasiennya cuci darah 2 kali dalam 1 minggu.
sampai 125 jam atau 4 jam. Ya, stres nggak pasiennya? Stres. Ya pasti stres karena stres karena masalah psikologis, karena nggak ada support, dan pasti kan stres itu bisa menurunkan kayak fungsi pasien. Ya kan, jadi apa yang harus kita lakukan selaku perawat? Ya. Jadi pada pasien dengan segala gejala kronik itu kita tujuan perawatan kita yang pertama kita harus jaga fungsi ginjal menurun, progresivitasnya harus menurun gitu. Ya, karena orang dengan hemodialisis fungsi ginjal itu makin turun. Awalnya waktu nanti urinnya masih ada, lama-lama tadi urinnya ada lagi. Nanti kan fungsi gak lagi ginjal gak lagi konsentrasi ya. Nah, jadi kita pertahankan fungsi ginjal itu tetap baik atau tetap normal ya turun. Gimana kalau semuanya bagus, hubungan supportnya juga bagus dari keluarga, hasilnya pola hidupnya juga sehat, khusus untuk diet khusus jaga ginjal, dan insya Allah pasiennya bisa bertahan 20-25 tahun dengan hemodialisis dan sehat seperti biasa, seperti tidak terlihat seperti orang sakit. Oke, bisa gimana? Ada yang mau mungkin? Sudah? Ya, sudah sekian ya, beberapa siap. Jadi mungkin pertemuan berikutnya kita akan membahas soal sendiri dan pelajaran, tapi yang membedakannya adalah kita menyesuaikan gangguan neurologi. Ini kita bahas tentang gangguan disebabkan anak neurologi. Ya, dan tugas lanjut dari saya nanti kerjakan di rumah mengenai minggu berikutnya yaitu terkait dengan implementasi dan informasi pengaksian. Kita sudah bahas pengajian, diagnosa, perencanaan dan prevensinya. Implementasi evaluasi kan belum ya. Kita tugasnya apa yang harus dilakukan, implementasinya apa, kemudian buat evaluasi sesuai dengan kasus yang sudah kita ceritakan tadi, kita bahas tadi. Ya. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, sekian untuk mata kuliah ini. Semoga sehat selalu dan sampai ketemu minggu depan. Saya akhiri dengan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video pembelajaran dalam mata kuliah keperawatan medikal bedah 1 pada program studi keperawatan Poltekkes Kemenkes Aceh. Semoga bisa menjadi bahan pertimbangan baik pada penilaian sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.